Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Joko Pambudi. Saya dari kelas 12.5 nomor absen 19. Kali ini saya akan membuat video yaitu tentang masa Orde Baru di Indonesia. Masa Orde Baru merupakan periode pemerintah yang dipimpin oleh presiden kedua kita, yaitu Presiden Soeharto, setelah berakhirnya Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Orde Baru dimulai sekitar 1966 dan berakhir pada tahun 1998. Pemerintah ini memiliki tujuan utama, yaitu menstabilkan kondisi negara setelah Indonesia mengalami berbagai masalah ekonomi, politik, dan sosial pada akhir masa Orde Lama. Pada masa ini, pemerintah berfokus pada pembangunan ekonomi, stabilitas politik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak program pembangunan dilakukan, seperti pembangunan infrastruktur, program pertanian, dan pemilihan umum. Namun, di balik berbagai keberhasilan tersebut, masa Orde Baru juga memiliki beberapa kritik, seperti pembatasan kebebasan politik dan masalah korupsi. Dalam video ini kita akan membahas beberapa hal penting pada masa Orde Baru, yaitu 1. Arah kebijakan ekonomi Orde Baru. 2. Program revolusi hijau. 3. Pemilu pada masa Orde Baru. 4. Proyek antariksa pada era Orde Baru. 5. Perdamaian dengan Malaysia dan Papua. 6. Keruntuhan Orde Baru pada tahun 1998. Mari kita bahas satu persatu. Lanjutannya adalah pertama, mari kita bahas program arah kebijakan ekonomi Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintahan berfokus pada pemulihan dan pembangunan ekonomi. Saat itu, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk, ditandai dengan inflasi yang sangat tinggi dan rendahnya produksi nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan beberapa kebijakan seperti menekan inflasi, mengundang investasi asing, bekerja sama dengan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, melaksanakan program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Program PELITA bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang seperti pertanian, industri, pendidikan, dan infrastruktur. Melalui kebijakan ini, ekonomi Indonesia sempat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Lalu, program kedua, program revolusi hijau. Salah satu program penting dalam bidang pertanian pada masa Orde Baru adalah revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan, terutama padi. Program ini dilakukan melalui beberapa cara, antara lain penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk kimia, pemakaian pestisida, penggunaan teknologi pertanian modern, pembangunan irigasi. Melalui program ini, produksi beras di Indonesia meningkat secara signifikan. Bahkan pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Namun di sisi lain, revolusi hijau juga memiliki dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan ketergantungan petani pada pupuk kimia. Lalu, program ketiga, yaitu pokoknya selanjutnya yaitu pemilu pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, pemerintah tetap menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu setiap 5 tahun sekali. Pemilu pertama pada masa Orde Baru dilaksanakan pada tahun 1971. Namun, setelah itu, pemerintah melakukan penyederhanaan partai politik sehingga hanya ada 3 peserta pemilu, yaitu Golkar dari golongan para pegawai nasional seperti polisi, tentara, PNS di program di pemerintahan, semua masuk Golkar yang dikenal dengan Partai Kuning. P3
Partai Persatuan Pembangunan. P3 ini berisikan dengan anggota-anggota dari anggota yang beragama Islam seperti NU, Muhammadiyah, atau agama Islam, golongan Islam yang lainnya. Sedangkan orang-orang yang non-muslim seperti Kristen, Katolik, atau yang lain-lain masuk ke dalam PDI, Partai Demokrasi Indonesia, yang dikenal dengan Partai Merah. Siang tadi yang P3 atau Partai Persatuan Pembangunan sering dikenal sebagai Partai Hijau atau Partai Ka'bah. Dalam setiap pemilu pada masa Orde Baru, Golkar selalu memenangkan pemilu dan mendukung Presiden Soeharto untuk terus memimpin negara. Ya karena Pak Harto sih dulu mantan tentara, maka seluruh anggota tentara kemungkinan seluruh PNS, tentara, polisi harus memilih partai kuning. Tapi sih walaupun pemilu tetap dilaksanakan, banyak pihak menilai bahwa sistem politik pada masa itu kurang demokratis. Selanjutnya, proyek antariksa era Orde Baru. Indonesia dahulu kala pernah meluncurkan salah satu satelit dengan harapan membantu pembangunan Indonesia pada kala itu. Jadi, pada masa Orde Baru, Indonesia juga mulai mengembangkan teknologi antariksa dan satelit komunikasi. Salah satu pencapaian penting adalah peluncuran satelit Palapa pada tahun 1976. Satelit ini berfungsi untuk memperkuat sistem komunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya satelit Palapa, komunikasi antar daerah menjadi lebih mudah, terutama untuk telepon, televisi, dan penyiaran nasional. Program ini menjadi salah satu kebanggaan Indonesia karena pada saat itu tidak banyak negara berkembang yang memiliki satelit komunikasi sendiri. Perdamaian dengan Malaysia dan Peperah. Pada awal masa Orde Baru, pemerintah Indonesia juga berusaha memperbaiki hubungan dengan negara lain. Salah satunya adalah perdamaian dengan Malaysia. Setelah sebelumnya terjadi konflik yang dikenal dengan konfrontasi Indonesia-Malaysia pada masa Presiden Soekarno. Perdamaian ini dicapai pada tahun 1966. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan peperah atau penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969 di Papua Barat. Peperah dilakukan untuk menentukan apakah wilayah tersebut akan bergabung dengan Indonesia atau tidak. Hasil peperah menyatakan bahwa Papua Barat bergabung dengan Indonesia. Namun, hingga saat ini, proses peperah ini masih menjadi perdebatan di tingkat internasional. Ada yang mengatakan one man one vote, mengatakan bahwa voting dari Papua ini telah terjadi kecurangan agar bisa masuk ke Papua, agar bisa masuk ke Indonesia. Tapi hingga saat ini, who know, tidak ada yang tahu. Keruntuhan Orde Baru. Masa Orde Baru akhirnya berakhir pada tahun 1998. Keruntuhan ini dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah krisis ekonomi Asia tahun 1997. yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Nilai rupiah jatuh drastis. Banyak perusahaan bangkrut, dan tingkat pengangguran meningkat. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, muncul juga berbagai tuntutan reformasi dari mahasiswa dan masyarakat yang menginginkan perubahan dalam sistem politik dan pemerintahan. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah memimpin Indonesia selama sekitar 32 tahun.
Peristiwa ini menandai berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya era reformasi Indonesia. Teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa lihat bahwa masa Orde Baru memiliki berbagai pencapaian dalam pembangunan, namun juga memiliki berbagai permasalahan yang akhirnya menyebabkan berakhirnya pemerintahan tersebut. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami sejarah Indonesia dengan lebih baik. Terima kasih. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi!